La tartafi' salatuhum, tidak terangkat, tidak naik salat mereka, shibran, walaupun sejengkal. Apa makna kalimat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Sunan Ibni Majah, bagi yang menerjemahkan dalam kurung HR Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau satu orang radhiyallahu anhu, dua orang radhiyallahu anhuma, kalau tiga lebih radhiyallahu anhum. Kenapa yang ini disebut radhiyallahu anhuma? Karena bapaknya juga seorang sahabat Nabi sekaligus paman Nabi, yaitu Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nama anaknya Abdullah ibnu Abbas. Ketika Nabi SAW meninggal, umurnya 15 tahun, anak muda, segar bugar. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, masih remaja, tapi di antara sahabat Nabi, 7 yang paling banyak hafalan hadisnya, paling banyak riwayat hadisnya dalam kitab-kitab sunnah, di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia memiliki kelebihan, pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ya Allah, faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil, pemahaman Al-Quran. Oleh sebab itu dia disebut juga dengan turjumanil Quran, orang yang paling paham, dapat memahamkan orang lain tentang makna-makna Al-Quran. Makanya banyak sekali riwayat dalam tafsir Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, at-ta'wilu fi qawlihi ta'ala, makna firman Allah Ta'ala, diriwayatkan dari Imam Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Qatadah dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Jabir dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari murid-murid Ibnu Abbas yang sanadnya semua bersambung kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adapun hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Thalathatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Salah satu, ada 3 golongan. La tartafi', tidak terangkat, tidak naik, salatuhum, salat mereka, fawqa ru'usihim, di atas kepala mereka, shibran, shibran sejengkal, zira' sehasta, ba' setangan, selengan, shibran sejengkal. La tartafi' salatuhum, tidak terangkat, tidak naik salat mereka, shibran, walaupun sejengkal. Apa makna kalimat ini? Ada beberapa makna. Makna yang pertama, menurut para ulama, amal ibadah kita itu nanti akan menjadi naungan, perlindungan, atap, payung ketika di padang mahsyar. Makanya disebut sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan
kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Atap masjid ini sekarang tempat kita bernaung. Keluar nanti dari acara pengajian ini kita akan bernaung di atap kendaraan, di atap rumah, di bawah pohon yang rindang, di bawah tenda, di bawah pokok kayu. Tapi sampai masanya tempat bernaung ini tak lagi ada. Idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, air laut naik ke darat, tsunami maha dahsyat, hancur berkeping. Wa idzal quburu ba'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, pada saat itulah orang baru sadar apa yang pernah dia buat sebagai amal. Semua amal menjadi naungan. Makna hadis ini, la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran, tidak naik solatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Maknanya solatnya itu tidak bisa menaunginya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin ada naungan yang lain, di antaranya naungan sedekah. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas, setiap orang akan bernaung di bawah naungan sedekahnya sampai perkara diputuskan di padang mahsyar. Berapa lama kita tegak? La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, pada hari itu kaki anak Adam akan tetap tegak di padang mahsyar. Kenapa disebut tegak? Banyak sekali dalil-dalil menyebut kita tegak. Dalam Al-Quran dikatakan yaumal taffatis saqu bis-saq, pada hari itu betis bertemu dengan betis. Hari ini Bapak lutut bertemu dengan lutut karena kita duduk, tapi nanti disebut betis berjumpa dengan betis karena posisinya tegak. Kenapa disebut tegak? Karena kita bukan tamu yang terhormat. Kalau saya datang ke kantor Bapak mau tausiah ceramah, Ustadz Somad, ini acara belum kita mulai, dipersilakan Ustadz ke kantor Bapak Direktur dulu, ke kantor Pak Kepala Dinas dulu, ke kantor Pak Sekda dulu, silakan duduk Pak Ustadz. Tapi kita bukan tamu terhormat, kita tegak. Di saat tegak itu ada tempat bernaung. Ada orang-orang yang dinaungi Allah Ta'ala karena sedekahnya. Ada orang-orang yang dinaungi Allah Ta'ala karena kekuasaannya. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Ada orang-orang yang bernaung di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkasih sayang. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Adhilluhum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilli, hari ini aku mau menaungi mereka, mau memberikan perlindungan kepada mereka. Yawma la dhilla illa dhilli, hari ini tak ada naungan kecuali naungan aku. Makna pertama yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa salat mereka tidak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala, salatnya tidak bisa menaungi dirinya. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah semua ibadah kita ini diangkat, dibawa oleh malaikat setiap hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi puasa pada hari Kamis, Bapak Ibu pun puasa banyak pada hari Kamis. Kalau sudah hari Kamis kita tausiah di Masjid Raya Pasar Bawah, itu disediakan buka puasa, ramai saya lihat jamaah yang buka puasa. Kenapa? Pada hari Kamis disediakan takjil berbuka puasa. Makanya kata Nabi ketika ditanya, hadis riwayat Muslim, kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal, hari Kamis amal turfa, diangkat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku suka, aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Menurut makna yang pertama, solatnya tidak terangkat walaupun sejengkal karena solatnya tak bisa menaungi dirinya. Masih syukur, artinya solatnya masih diterima, hanya sekedar tidak bisa menjadi naungan. Masih ada naungan yang lain, masih dinaungi dengan sedekah, masih dinaungi dengan jabatan, masih dinaungi karena persahabatan karena Allah. Tapi makna yang kedua yang lebih fatal, makna tidak terangkat walaupun sejengkal,
solatnya tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak terangkat, tidak bisa dibawa oleh malaikat, tidak cukup syarat. Nauzubillah. Makna pertama tak terlalu fatal, makna kedua fatal luar biasa. Solat tak diterima karena tidak terangkat. Jangankan terangkat dari bumi ke atas langit, ke Sidratul Muntaha, tidak terangkat shibran, sejengkal pun tak terangkat dari kepalanya. Jadi ya solatnya itu sekedar rutinitas saja. Solat, angkat takbiratul ihram, tasbih, takbir, tasyahud, salam, tidak dibawa. Bahasa lainnya mardud. Kalau diterima makbul, kalau tak diterima mardud, tertolak. Salah satu penyebab amal ditolak man ahdatsa, karena membuat-buat. Tidak diajarkan Nabi. Tak ada sunnah qauliyah, dalil ucapan. Tak ada fi'liyah, bukan perbuatan. Tak ada takririyah, tidak ada ketetapan dari Nabi. Masih ada dalil yang tiga ini masih bisa diterima. Mungkin tak pernah dibuat Nabi, tapi ada ucapan Nabi. Mungkin tidak diucapkan Nabi, Nabi diam, tapi diamnya Nabi itu mengandung makna boleh. Jadi tidak mesti disyaratkan. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tidak dibuat Nabi? Tidak disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi. Tapi orang ini solatnya tak terangkat sama sekali, walaupun sejengkal dari kepalanya. Nauzubillah. Siapakah orang itu? Dalam hadis ini disebut salasatun, tiga. La tartafi' salawatuhum, tak terangkat salat mereka, fauqa ru'usihim, di atas kepala mereka, shibran, walaupun sejengkal. Yang pertama, imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Rajulun amma qauman, seseorang, amma ya ummu, imamun, seseorang yang menjadi imam bagi sekelompok qauman, kaum, seseorang yang menjadi imam bagi sekelompok kaum, wa hum lahu karihun, sedangkan orang itu tak suka kepada dia. Imam yang jadi pemimpin. Imam apa yang dimaksud nih Pak Ustadz? Dalam Islam imam itu dua. Yang pertama imamatun sughra, imam kecil. Yang kedua imamatun kubra, imam besar. Imam kecil, imam solat. Imam solat subuh kita tadi, itu imam kecil dalam masyarakat komunitas kecil. Kalau sampai imam tadi maju, lalu kemudian orang tak suka, maka imam itu termasuk yang solatnya tidak diangkat walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Maka adakanlah survei Masjid An-Nur, buat kuesioner, apakah anda suka dengan Ustadz Nazri? Ternyata 90% mengatakan tak suka. Maka solat Ustadz Nazri tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Tapi tengok dulu alasannya. Mengapa anda tak suka? Ayatnya panjang betul. Saya maunya inna a'tayna sama kul kul kul. Beberapa hari yang lalu masuk WhatsApp pesan, Ustadz Somad, ya, siapa imam solat Jumat waktu khotibnya Dr. Mustafa Umar? Saya tak tahu, karena saya tidak mengikuti siapa saja imam-imam solat Jumat. Imam solat Jumat itu banyak. Ada Ustadz Nazri, ada Ustadz Sofi, ada Ustadz Fulan, ada Ustadz Fulan. Saya tak tahu pas giliran siapa waktu Ustadz Dr. Mustafa Umar khutbah. Kenapa? Karena Ustadz Somad, waktu saya solat Jumat itu, seumur hidup saya, rasanya itulah solat yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Meleleh air mata saya waktu suaranya sedang naik melengking. Tak tahu rasa saya entah di mana Pak Ustaz. Begitulah perasaan saya. Saking kan hanyut dalam bacaan-bacaannya. Banyak di antara kita ini ketika mendengarkan bacaan imam, tegak bulu roma kita mendengar. Tadi saya Pak Ustaz rasanya Masya Allah. Paham Bapak ayat? Tidak. Tak mesti paham. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa
idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu dibacakan, zadathum imana, bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, orang yang maju menjadi imam sedangkan masyarakat itu tak suka sama dia. Kenapa? 3 sebabnya. Li fisqihi wa jahlihi wa bid'atihi. Begitu dalam syarah hadis ini. Dia maju, orang tak suka. Yang pertama karena dia fasik, yang kedua karena dia jahil, yang ketiga karena dia pelaku bid'ah. Maju juga dia ke depan, orang tak suka. Ini imam yang model begini, tak terangkat solatnya walaupun sejengkal dari kepala. Ini tak ada kaitan dengan imam. Ini kaitannya dengan Ayla 1343 NG. Ada mobil jamaah yang mau keluar. Dia tadi jadi imam, ada makmum mau pulang, tak bisa pulang, harap digeser. Maka kalau ada orang maju ke depan, saya banyak sudah tanya jawab kertas yang masuk, baik di masjid ini, masjid-masjid lain. Pak Ustadz, imam kami itu bacaannya tak betul, tapi kami mesti juga menjadi makmumnya karena dia tak mau mundur-mundur. Maka saya sarankan, bermusyawarahlah, buatlah tim fit and proper test imam. Ada salah seorang sahabat saya, kemarin dia curhat sama saya, Ustadz Somad, ya saya diangkat jadi ketua masjid, terus saya susun tim fit and proper test yang terdiri dari qori-qori independen, tidak dikenal di kampung itu, supaya orang tidak menuduh ada kepentingan. Terus apa yang dilakukan? Semua imam-imam itu kami tes lagi ulang. Ternyata ada yang tidak lulus, sudah jadi imam 26 tahun. Inilah yang sekarang sedang menimbulkan fitnah. Dikatakanlah saya begini, saya begini, saya begini. Saya bilang, la takhaf, jangan takut, wala tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama Bapak, Allah bersama kita. Yang penting niat Bapak baik. Niat Bapak apakah ingin menyingkirkan orang? Tidak. Niat Bapak ingin mencampakkan orang? Tidak, Pak Ustaz. Demi Allah, tidak. Lalu apa niatnya? Saya ingin ibadah umat ini terpelihara, terjaga. Karena selama ini bacaan tak betul. Dan tim yang disusun ini murni, tak ada unsur politis, tak ada unsur kepentingan. Niatnya murni untuk menjaga ibadah umat supaya terjaga. Rupanya like and dislike, faktor suka tak suka. Kalau sudah suka, baik semuanya. Kalau sudah tak suka, yang perbuatan baik pun dikatakan salah. Saya kuatkan hatinya, jangan takut, jangan sedih. Karena orang yang memakmurkan masjid itu, ingat sifatnya 5. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid, man amana billah, beriman kepada Allah, wal yawmal akhir, hari akhirat, wa aqamas salah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat. Ini yang kelima nih, banyak yang tak bisa. Walam yakhsha illallah, dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah saja. Bapak buat fit and proper test imam, takut bapak orang marah, takut bapak imam yang sudah lama tersinggung, tak peduli. Yang penting ibadah umat terjaga. Dan bagi yang sudah tak layak lagi, tak usahlah kita maju. Saya heran, apa yang kita inginkan maju menjadi imam itu? Yang kita kejar itu apa? Ustadz Somad tuh dia pandai ngomong aja tuh. Di masjid dekat rumah dia, dia betul lah yang ingin jadi imam. Dah, saya ketua masjid, biar begini-begini ketua masjid nih. Saya ketua masjid. Di situ ada mahasiswa 2 orang, bacaannya bagus, suaranya bagus. Tak pernah saya maju ke depan. Saya biar maju, silakan maju, maju. Kalian menjadi imam, maju. Pertama gunanya untuk pengkaderan. Kita pertahankan kita jadi imam. Kita pun dah mau mati. Dia masih panjang lagi umurnya. Mahasiswa ini masih umur 25, semester 1, semester 2, 23, 22. Nanti dia akan menjadi imam di tempat lain. Pede dia.
Lalu kemudian yang paling penting adalah tidak selamanya kita yang lebih tua ini lebih bagus daripada mereka. Saya banding-bandingkan suara, jelas saya kalah. Saya habis ceramah suara saya hilang. Dia suaranya melengking, segar, bagus. Tafadhal, silakan maju. Bapak boleh datang ke Jalan Sukakarya, singgah ke Masjid Ibadur Rahman, jumpai situ. Kalau tak percaya cakap saya. Bagaimana Ustaz Somad sini? Sering dia mau jadi imam. Silakan maju. Ini penting. Kenapa? Jangan sampai kita masuk ke dalam rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Maju menjadi imam, orang lain tak suka, tapi tak sukanya itu bukan karena sebab yang berkaitan dengan bacaan. Tak suka saya bapak itu maju karena bacaannya panjang dan pendek itu ada standarnya. Bukalah tulisan buku yang sudah kita kaji, 77 tanya jawab solat, download di internet gratis dalam bentuk PDF. Di situ sudah disebutkan batasan-batasannya, bacaan panjang, bacaan pendek, bacaan sedang. Nah, ini semuanya menjadi standar. Yang panjang itu di agak-agak 1,5 lembar, 3 halaman. 3 halaman itu panjang. Itu dibaca pada solat subuh dan solat zuhur. Itu namanya bacaan tiwal mufassal, panjang. Sedangkan yang sedang itu dibaca pada solat asar dan solat isya. Itu yang sedang. Agak-agak 1 lembar ke bawah, 2 halaman. Sedangkan yang pendek 1 halaman atau setengah halaman itu diukur pada solat maghrib. Maghrib pendek, zuhur subuh panjang, asar dengan isya sedang. Siapa yang mengukur standar itu? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Dia sebutkan berdasarkan ijtihad dia. Karena kalau tidak begitu nanti masyarakat yang terbiasa sholat Ramadan di Masjid Raya Pasar Bawah, di Masjid An-Nur yang biasa 1 malam 1 juz, itu kalau ada imam yang baca Sabbihis, baca Alam Nasrah, itu saya Pak Ustadz kalau sholat di masjid itu rasa tak sholat, rasa saya pendek betul bacaan imamnya. Sebaliknya orang yang biasa ayatnya Qul huwallahu Alam Nasrah Izaja, itu bacaan imam kita tadi udah kepanjangan betul dia, sudah gelisah dia. Nah, jadi faktor suka tak suka itu, tak suka karena apanya? 3, li jahlihi, karena imam tu jahil, li fisqihi, karena imam tu fasik, li bid'atihi, karena imam itu pelaku perbuatan bid'ah, perbuatan yang tak dicontohkan Nabi SAW, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan maupun dalam takrir. Adapun perbuatan yang lain daripada itu, saya tak suka imam tu Pak Ustaz. Kenapa? Dia selalu nyuruh-nyuruh kami, menceramahi kami. Itu tak sukanya bukan karena sebab syar'i, maka tidak dibenarkan. Imam kecil, imamatun sughra. Imam besar, imamatun kubra, pemimpin daerah suatu kawasan. Kenapa Abu Bakar Siddiq yang dipilih? Kenapa bukan Umar bin Khattab? Karena imam kecil indikasi terhadap imam besar. Waktu Nabi sakit, yang maju ke depan itu Abu Bakar Siddiq. Maka menurut ijtihad sahabat, ditunjuknya Abu Bakar Siddiq menjadi imam kecil, imam salat, indikasi bahwa dia layak menjadi imam besar, yaitu pemimpin dalam Islam, khalifah, sultan. Kita di kerajaan Siak Sri Indrapura tidak memakai kata khalifah, tak pakai Amirul Mukminin, tapi kita pakai Sultan Syarif Qasim. Itu sultan kita dulu sebelum kita berdaulat, melepaskan kedaulatan 1946 di Yogyakarta, diserahkan kepada Presiden Soekarno. Maka kita tidak lagi punya sultan, tapi kekuasaan kepada NKRI. Begitulah cintanya masyarakat Melayu Riau terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kita menyatu bukan karena dipaksa, tapi karena kesungguhan hati Sultan Syarif Qasim. Sultan diambil dari kata sultah. Sultah artinya kekuasaan. Sultan orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau ada orang namanya sultan tak ada kekuasaan, itu tak cocok namanya.
Sultan, tak ada kekuasaan. Mohon maaf Pak Sultan. Sultan, orang yang punya kekuasaan. Berkuasa dia, orang tak suka. Ini pun tak terangkat solatnya, walaupun sejengkal dari kepala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, wa huwa ghashun man istara'a ra'iyatan. Siapa yang berkuasa, di saat dia punya kekuasaan itu ternyata dia ghash, berkhianat, penipu, sehingga orang-orang yang baik tak suka, yang tak baik suka, karena sesuai dengan pengkhianatan mereka. Dibayarnya money politik, gratifikasi, sogok, suap. Maka ini orang tak mencium bau surga. Sudahlah solatnya tak terangkat, walaupun sejengkal dari kepala, tak pula mencium bau surga. Tapi jangan gara-gara ini orang menjadi takut pada kekuasaan. Saya tak setuju ustaz-ustaz yang menyampaikan hadis tak seimbang. Makanya dalam dakwah, kalau engkau sampaikan hadis tentang orang yang memelihara kucing lalu tidak memberi minum kepada kucing, mati masuk neraka gara-gara tak ngasih makan kucing, sampaikan juga hadis tentang orang yang memberi minum anjing masuk surga. Begitu dalam metode dakwah, seimbang, sehingga selesai pengajian orang keluar pemahamannya tak pincang, tak sumbing. Kalau tak begitu, menahan kucing sampai tak ngasih makan masuk neraka. Sementara ada hadis lain, memberi minum anjing masuk surga. Hadis itu jangan dipahami tentang memelihara anjing dan melihara kucing. Hadis itu dipahami tentang kelembutan hati, bahwa fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Di dalam hati yang lembut ada bernilai sedekah. Lembut hati engkau, walaupun memberi minum seekor anjing, dibalas surga. Keras hatimu, walaupun tak memberi makan seekor kucing, masuk neraka. Seimbang antara keras hati dan lembut hati. Begitu juga dengan kepemimpinan ini. Siapa pemimpin yang tidak disukai rakyatnya karena dia zalim, karena dia fasik, karena dia pelaku bid'ah, maka solatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Akhirnya umat Islam takut jadi pemimpin. Sampaikan juga hadis tentang balasan untuk pemimpin yang luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tak ada naungan. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Mesti seimbang. Maka kalau ada anak-anak kita dari sekarang sudah nampak bakat-bakat politiknya. Anak saya ini Pak Ustadz sekarang sudah jadi ketua kelas. Kemarin waktu semester 1 kuliah jadi kosma. Kemudian pula sekarang jadi ketua senat. Kemudian terpilih lagi jadi presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Bagus. Ambil fakultas Fisipol, ilmu sosial, ilmu politik. Nanti dialah yang akan menguasai politik. Orang yang mengharamkan politik, politik haram. Kekuasaan itu politikus hanya layak dipegang oleh tikus. Orang yang tidak mengerti politik, yang buta politik, dia tidak sadar bahwa harga berasnya itu ditetapkan oleh politik. Harga baju koko kainnya itu siapa yang menetapkan? Politik. Makannya politik. APBD untuk masjid, berapa masjid ini dapat dari anggaran negara? Politik. Sampai pada listrik, api, lampu tiang listriknya itu pun ditentukan oleh politik. Maka jangan sampai orang anti politik. Ketika umat Islam diajarkan jauhi politik, politik itu haram, politik kekuasaan batil, akhirnya politik diambil orang lain. Tapi ketika orang Islam memegang kekuasaan politik, engkau mesti menjaga umat ini. Karena kalau tidak, maka salatmu tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Tiap malam safari Ramadan, salat tarawih ke sana, ke masjid ini, beri bantuan. Nabi mengatakan, rajulun amma qauman, ada seorang yang menjadi pemimpin, wa hum lahu karihun, sedangkan orang tidak suka kepada dia karena perbuatannya jahil, fasik, bid'ah. Apa jahil itu Pak Ustaz? Jahil itu lawan daripada alim. Alim artinya berilmu, paham dia tentang ilmu politik, mengerti dia tentang ilmu agama, bagaimana menguasai orang lain.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah menyuruh engkau meletakkan amanat. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kalau engkau menetapkan hukum, tetapkanlah dengan adil. Amanah dan adil. Dia tidak fasik,